Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'alif fi hadzal kitab tasyrih Imam Barakadil Alam Abdullah Abdullah Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ta'lim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wal thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Wa sallim daiman abada
bahwa malam Jumat depan, malam Jumat besok adalah tawakuf penutupan pengajian. Jadi penutupan pengajiannya insya Allah malam Jumat depan. Tapi ba'da Isya, ya. Kenapa ba'da Isya? Karena sekalian dengan syukuran pembangunan masjid sudah selesai. Jadi kita tawakufnya malam Jumat depan itu ba'da Isya. Jadi usahakan bisa hadir seluruhnya, ajak teman-teman tetangga untuk hadir pada malam Jumat depan ba'da Isya sekaligus syukuran pembangunan Masjid Al-Amin. Jadi Kamis malam Jumat 3 Maret 2022 ba'da Isya di Masjid Al-Amin. Penceramahnya yaitu guru kita yang rutin yaitu Ustadz Fauzi Basalamah dan satu lagi Ustadz Mawardi, Ustadz Mawardi Syukur. Jadi dua penceramah insya Allah usahakan bisa hadir pada malam Jumat depan sekaligus penutupan dan syukuran pembangunan masjid. Demikian informasi sedikit dari saya tentang penutupan pengajian atau tawakuf sementara. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nashihah Diniyah ini. Sekarang halaman 74 yang paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Baris pertama. Wa qala alaihi salam. Nabi alaihi salam bersabda, "Man izdada ilman lam yazdad hudan wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya, maka tidak bertambah dari Allah melainkan jauhnya. Jadi barang siapa yang bertambah ilmu, amal solehnya tidak bertambah, maka orang tersebut makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita niatkan tiap menuntut ilmu, niat mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu adalah mengerjakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tidak niat mengamalkan ilmu dan dia hanya menuntut ilmu, maka orang tersebut sudah terjerumus, yaitu dia akan makin jauh dari Allah. Dia terbuai oleh keutamaan ilmu, padahal keutamaan ilmu itu terjadi manakala dia mengamalkan ilmunya. Banyak orang-orang alim yang sekarang terperosok di dalam jurang dunia, di dalam jurang kehinaan disebabkan tidak mengamalkan ilmunya, bahkan yang dikejar hanyalah dunia. Hadirin sekalian, maka kita niat menuntut ilmu lalu niat mengamalkan ilmu. Hadirin sekalian, kalau ilmu tidak diamalkan, sementara ilmu terus tambah sementara tidak diamalkan, maka orang tersebut makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita berusaha mengamalkan setiap yang sudah kita ketahui. Kalau begitu banyak dong yang sudah kita ketahui. Ya ada batasan minimal, hadirin sekalian. Yang wajib tunaikan, yang haram tinggalkan, maka itu insya Allah orang tersebut akan selamat. Hadirin sekalian, yang sunnah-sunnah memang kadang-kadang sulit untuk kita kejar karena kesibukan kita. Yang terpenting adalah yang wajib, seluruh yang diwajibkan oleh Allah tunaikan. Jangan sampai ada yang sedikit pun kita tinggalkan. Hadirin sekalian, misalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu wajib, diwajibkan oleh Allah kepada setiap kaum muslimin maupun muslimat, maka tidak boleh ada yang kita tinggalkan. Hadirin sekalian, kalau dulu kita sudah balik, lalu kita pernah meninggalkan sholat 5 waktu, maka menurut jumhur
jumhur itu mayoritas pendapat ulama adalah wajib mengqadha yang kita tinggalkan tersebut. Hadirin sekalian, misalkan kita balik umur 12 tahun, lalu kita baru mulai sholat umur 15 tahun baru mulai sholat, berarti ada sekian tahun yang kita yakin kita tidak sholat, maka itu wajib diqadha. Hadirin sekalian, dan tidak boleh tidak. Kalau gitu berat dong, kan Islam tidak memberatkan. Hadirin sekalian, Islam memang tidak memberatkan. Oleh karena itu jalan keluarnya adalah qadhanya dicicil. Hadirin sekalian, habis sholat zuhur lagi qadha yang dulu pernah, habis sholat asar lagi niat qadha yang dulu pernah kita tinggalkan, misalkan ada. Begitu seterusnya, bisa 2 kali, bisa 3 kali, lama-lama lunas. Hadirin sekalian, lah kita mau masuk surga lalu nggak mau usaha, lalu kemudian kita agama itu ringan. Tidak seperti itu. Hadirin sekalian, jadi menurut mayoritas ulama, setiap yang sholat yang ditinggalkan padahal kita wajib, maka kita berkewajiban mengqadhanya. Hadirin sekalian, lalu kita bertekad untuk tidak meninggalkan sholat lagi. Hadirin sekalian, kalau ternyata kita meninggal dunia, qadha kita belum selesai, insya Allah dimaafkan, diampuni oleh Allah, karena kita sudah termasuk orang yang bertaubat. Hadirin sekalian, tapi kalau tidak ditunaikan, maka naudzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, jadi sholat usahakan jangan sampai kita tinggalkan. Hadirin sekalian, begitu juga yang haram kita jauhi, berzina kita jauhi, mendekati zina kita jauhi, kemudian narkoba kita jauhi, minum minuman keras kita jauhi, berjudi kita jauhi, dan riba juga kita jauhi. Insya Allah kita akan selamat. Hadirin sekalian, yang wajib tunaikan, yang haram tinggalkan semaksimal mungkin. Hadirin sekalian, maka itu sudah disebut mengamalkan ilmu. Hadirin sekalian, kalau kita sudah tahu sholat duha lalu kita tidak mengerjakan karena malas, itu masih dimaafkan oleh Allah. Nah, ini masalah sunnah, tapi minimal yang wajib kita tunaikan, yang haram kita tinggalkan. Hadirin sekalian, wa innama sharul ilmu bitilkal manzilatir rafi'ati indallahi. Ilmu itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan lima fihi minal manfaatil amati li jami'il ibadillah, karena kemanfaatannya yang umum terhadap hamba-hamba Allah. Jadi ilmu itu kedudukannya tinggi di sisi Allah lantaran kemanfaatannya, lantaran diamalkannya, lantaran bergunanya buat manusia. Hadirin sekalian, wa idza lam yaktafi al-alimu bi ilmihi fi nafsihi kaifa yantafi'u bihi ghairuhu. Jika seorang alim tidak mengambil manfaat dari ilmunya, bagaimana orang lain bisa mengambil manfaat dari ilmu orang alim tersebut? Jadi orang alim wajib lagi mengamalkan ilmunya karena dialah pemilik ilmu. Kalau orang alim tidak mengamalkan ilmunya, bagaimana orang lain bisa mengamalkan ilmunya? Hadirin sekalian, fa'rif min hauna, pahamilah dari sini, butlanal fadilati, lepasnya keutamaan, fi haqqi man ya'lamu, bagi hak orang yang mengetahui, walam ya'mal, dan tidak mengamalkan. Jadi orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia kehilangan fadilah keutamaan tersebut. Fadilah derajat yang tinggi juga hilang lantaran tidak mengamalkan ilmunya. Hadirin sekalian, ibarat seorang yang punya tangga tapi tidak pernah naik ke atas.
maka orang tersebut tetap di bawah, sama seperti orang yang tidak punya alat naik. Hadirin sekalian, orang yang tidak punya alat naik, dia posisinya di bawah, rendah. Lalu ada orang yang punya tangga, tapi hanya bangga, saya punya tangga, saya punya alat naik, tidak pernah digunakan untuk naik, maka orang tersebut tetap rendah. Hadirin sekalian, begitulah orang yang berilmu lalu tidak mengamalkan ilmunya, nilainya rendah seperti orang yang tidak berilmu. Hadirin sekalian, jadi ilmu itu syarat mutlak. Setelah itu amalkan. Orang mau baik pakai ilmu, nggak pakai ilmu nggak bisa jadi baik. Jadi ilmu itu pertama syarat mutlak yang harus kita miliki. Setelah itu baru mengamalkan. Hadirin sekalian, wa qad qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah, orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah alimun, orang alim, lam yanfa'hullahu bi'ilmihi, yang Allah tidak memberikan kemanfaatan ilmunya pada orang tersebut. Jadi orang alim Allah tidak memberikan kemanfaatan ilmunya pada orang alim tersebut. Artinya orang alim ini gak mau mengamalkan ilmunya. Dia alim tetapi yang haram dia kerjakan. Dia alim tetapi perintah Allah dia tinggalkan. Maka orang seperti ini paling besar siksanya pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, wa kana alaihi salam yasta'idzu billahi, Nabi alaihi salam senantiasa, yasta'idzu itu fi'il mudhari, artinya senantiasa berlindung kepada Allah. Yasta'idzu billahi, berlindung kepada Allah, min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau dijadikan redaksi doa berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha'u, dan dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang tidak tenang. Jadi Rasulullah orang yang maksum itu terbebas dari dosa, tidak punya dosa karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, mohon perlindungan jangan sampai memiliki ilmu tapi tidak bermanfaat. Nah, apalagi kita, hadirin sekalian, berarti kita harus juga berdoa, mohon kepada Allah jangan sampai punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Lalu dari hati yang tidak tenang, yang tidak khusyuk, hatinya selalu gelisah, sholat nggak pernah khusyuk, yang dipikirkan di dalam sholat hanyalah urusan-urusan dunia. Nah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai memiliki sifat demikian. Hadirin sekalian, sholatnya nggak pernah khusyuk, baca Quran nggak pernah direnungkan, hatinya selalu lalai, ingatnya senang-senang terus, maka orang tersebut hatinya tidak khusyuk atau hati yang tidak tenang. Hadirin sekalian, Imam Ghazali telah menyusun redaksi doa ini menjadi sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Yang artinya, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak tenang,
wa amalin la yurfa, dari amal yang tidak diterima, wa du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengar. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam mengamalkan hadis ini, hadirin sekalian. Jadi ada 4 permohonan, ada 4 perlindungan, berlindung kepada Allah. Jangan sampai punya ilmu tidak bermanfaat. Jangan sampai hatinya selalu gelisah, ingin hatinya tenang, hadirin sekalian. Jangan sampai doa tidak diterima, doa tidak didengar oleh Allah. Jangan sampai kita beramal lalu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini usahakan kita amalkan. Jadi tambah saja di depannya Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Lalu redaksi ini min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Ditambah wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma, hadirin sekalian. Wa laysa indal 'alimi alladhi la ya'malu bi ilmihi illa suratal ilmi wa rasmihi duna ma'nahu wa haqiqatihi. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak hilang ilmunya, dia tidak hilang gambaran ilmunya, tetapi yang hilang adalah hakikat ilmu, makna ilmu, dan cahaya ilmu. Jadi kalau ada orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, ilmunya masih ada di otaknya, tapi cahayanya tidak keluar, hakikatnya tidak keluar, maknanya tidak keluar. Kama qala ba'dus salafi rahmatullahi alaihim, sebagaimana sebagian ulama salafus salih berkata, al ilmu yahtifu bil amal, ilmu itu hilang dengan al ilmu yahtifu bil amal, ilmu itu mengikuti amal. Fa in ajabahu, jika dia melaksanakannya, wa illa, jika dia tidak melaksanakannya, irtahala, maka pergilah ilmu tersebut. Akni, yang saya maksudkan dengan kalimat irtahala, pergi, yartahil minhu, pergi dari orang tersebut, ruhuhu, ruhnya ilmu, wa nuruhu, cahayanya ilmu, wa barakatuhu, dan keberkahan ilmu. Jadi kalau ada orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, ilmunya masih ada di otaknya, tetapi keberkahannya hilang, cahayanya hilang, lalu ruhnya ilmu juga hilang, hadirin sekalian. Wa amma suratuhu fala yartahilu, adapun bentuk ilmu itu tidak hilang, bal tabqa muakkadatan li hujjati alal alimissu, bahkan tetap ada pada diri orang tersebut, bahkan akan dijadikan hujjah oleh Allah bahwa dia orang ulama su, bahwa dia adalah ulama yang buruk. Jadi ilmu tersebut ada tetap di otaknya, tetapi oleh Allah akan dijadikan pada hari kiamat tersebut itulah alasan bahwa dia dikatakan ulama su atau ulama yang buruk, hadirin sekalian. Maka jangan sampai kita menuntut ilmu tidak ingin diamalkan. Kita menuntut ilmu berusaha niat mengamalkan, kita tambah sholat kita tambah ibadah kita tambah baca Quran kita tambah amal-amal soleh kita, maka insya Allah ilmu itu akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.